warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi Akusoft versi 2.0. Di sini menggunakan versi Android. Aplikasi ini digunakan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dalam membuat laporan keuangan sederhana. Aplikasi ini menggunakan metode single entry dan diharapkan aplikasi ini dapat membantu UMKM dalam membuat laporan keuangan supaya UMKM bisa lebih mencatat semua transaksinya, penerimaan maupun pengeluaran, dan akhirnya ujung-ujungnya nanti UMKM bisa mendapatkan satu laporan. Laporan di sini adalah neraca dan laporan laba rugi, yang mana laporan itu bisa digunakan untuk pengajuan dana. Ini untuk tutorialnya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita bisa membuka aplikasi ini di laptop, ya. Di mesin pencariannya Google, kita bisa klik UKM Akusoft, ukm.akusoft app.com atau ukm.akusoft.app.com, atau kita juga bisa membuka di HP Android. Nanti kita cari di menu Play Store. Di menu Play Store itu lalu kita ketik Akusoft, huruf besar semua. Nanti akan keluar aplikasinya. Nah, kemudian kita download. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan Google. Ya, kita ketik alamatnya di sini, ukm.akusoft.com. Nah, ini tampilannya, ya. Aplikasi ini dibuat merupakan aplikasi yang dibuat dari Universitas Negeri Jakarta. Hanya backgroundnya itu adalah UNJ, ya. Nah, di sini kalau sudah mempunyai akun, tinggal masukkan emailnya, ya. Cuman kalau misalnya belum mempunyai akun, kita bisa klik belum punya akun, lalu kita klik misalnya kita siapa, emailnya yang mana, misalnya emailnya ini, ya, nama perusahaannya misalnya Aladin Store, ya. Kemudian selanjutnya kita ketik misalnya, ya. Kemudian kita daftar, ya. Nah, kalau misalnya sudah punya akun, nanti kita langsung klik sudah punya akun. Kebetulan akun ini sudah didaftarkan, jadi tidak perlu didaftarkan ulang, ya. Nah, kalau misalnya belum, berarti kita daftar, nanti akan keluar notifikasi akunnya sudah terdaftar. Nah, nanti keluar lagi seperti ini awal, ya. Cuma di sini ada tulisan akun Anda sudah terdaftar. Nah, kemudian kita masukkan akun kita yang tadi yang sudah kita daftarkan. Kemudian kita masuk, oke. Nah, ini udah selamat datang sebagai Amalia sana, nama store-nya Aladin. Nah, ini tampilan dashboard-nya itu ada dua item utama, ya. Di sini kalau bisa kita bilang itu akun. Yang paling sering digunakan itu biasanya transaksi pendapatan atau penerimaan kas dan transaksi pengeluaran. Nah, di sini kita bisa menginput semua transaksi pendapatan dan pengeluaran melalui akun ini, atau kita juga bisa klik di sini, sama saja, ya. Masing-masing dan berdua. Kemudian di dashboard ini, kemudian akun itu adalah di sini untuk menginput saldo awal, ya. Akun ini berarti kalau misalnya di soal misalnya kita baru pertama kali bertransaksi, ada modal awal, gitu. Nanti kita masukkan di sini modal awalnya berapa, kasnya berapa, ya. Kemudian item. Nah, item ini digunakan untuk melist
ya, memelis semua penjualan yang semua barang yang akan kita jual. Nah, di sini nanti ada kita misalnya kita klik tambah baru ya, di sini nanti kita masukkan itemnya, kodenya misalnya apa, deskripsinya, ada harga jual sama harga beli. Nah, harga jual sama harga beli ini nanti fungsinya untuk mengkonversi secara otomatis harga pokok penjualan ya, HPP, yang nanti fungsinya itu akan berguna di laporan laba rugi, karena kita perlu mencari selisih ya, selisih dari harga beli dengan harga jual ya, jumlahnya berapa yang kita beli. Nah, di sini ada kategorinya, kalau ada gambarnya kita masukkan, kemudian kita save ya, masukkan pengeluaran sama ya, udah, ini untuk item, kita kembali lagi ke item, kemudian pemasukan sama pengeluaran hampir sama seperti yang tadi. Kemudian transaksi ini adalah ringkasan transaksi yang sudah kita input. Jadi kalau kita input nanti semua transaksinya ada di sini. Terakhir ini ada laporan itu dua komponen yang kita laporkan, itu adalah neraca ya, neraca itu laporan kekayaan usaha kita ya. Komponen neraca itu ada kas, ada harta, ada kewajiban, sama modal ya. Kemudian ada laporan laba rugi. Laba rugi ini kita menghitung berapa sih laba yang diperoleh atau rugi yang kita peroleh dari transaksi yang dari usaha yang kita jalankan. Ini ada pemasukan ya, kemudian ada pengeluaran ya, kemudian di sini ada laba. Kemudian di sini pengaturan. Nah, ini pengaturan ini untuk menginput data perusahaan kita, misalnya kita mau memasukkan NPWP, alamatnya, logonya gitu ya. Kemudian kategorinya ini untuk item-item akun, mata uangnya kita mau menggunakan apa. Sini kita biasanya, karena kita di Indonesia kita gunakan rupiah. Kemudian offline payment ini untuk transaksi cash dan non transfer ya. Jadi kalau misalnya ini juga tidak diinput juga nggak apa-apa sih. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal ya. Di sini kita bisa masuk ke contoh soal yang soal ini ya, udah masuknya ya. Kemudian ini buku panduannya ada dua, ini yang berbasis Excel, ini yang Android. Kemudian ini ada contoh soalnya ya. Jadi seolah-olah kita mau berusaha ya. Usaha itu kita punya modal pertama itu adalah 500.000. Jadi di sini kita ambil uang di ATM Bank 500.000. Nah, uang 500.000 ini buat apa? Pertama kita beli jilbab 10 piece harganya 40.000. Kemudian kita ke Tanah Bank buat ongkosnya 10.000, plastik sama kantong kresek juga buat membungkus jilbabnya. Terus setelah itu ada transaksi penjualan. Jadi yang namanya usaha kan berarti ada beli, ada jual ya. Belinya berapa kita catat, terus yang jualnya juga berapa. Dan jangan lupa di sini ada biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, ini kadang-kadang UMKM menganggap kayak misalnya ongkos itu 10.000 kecil gitu, jadi nggak usah dihitung. Nah, di sini mungkin perlu diperhatikan bagi usaha mikro dan UMKM. Jadi harus bisa mencoba memisahkan antara uang usaha dengan uang pribadi. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan uang usaha 500.000 buat usaha, uang itu khusus buat usaha. Jadi semua biaya yang dikeluarkan dari usaha itu harus kita catat ya. Semua penerimaan yang dikeluarkan, penerimaan dari penjualannya dari usaha itu harus kita catat. Dan kalau bisa disiapkan satu tempat khusus, amplop kah, kaleng kah, gitu. Jadi uangnya itu kita kumpulkan jadi satu. Jadi jangan dicampur dengan setiap transaksi penjualan ya, atau misalnya kita modal kita masukin dompet kita, terus kita jual kita masukin dompet kita. Nah, itu bahaya ya, karena kadang-kadang kita nggak nyadar uangnya itu kita pakai buat kepentingan pribadi kita. Malah nanti kalau misalnya mau beli lagi uang kitanya habis ya. Makanya kalau bisa dipisahkan ya, uang usaha, uang pribadi dengan uang usaha ya. Nah, ini di soal ini misalnya kita tadi modalnya 500.000, kemudian kita beli jilbab 10 piece harganya 40.000, kemudian
ada transport, biaya transport 10.000 sama beli plastik dan kantong plastik ini untuk perlengkapan ya sebesar 15.000. Baru setelah siap produknya kita jual ke tetangga kita dengan harga 50.000 ya, semuanya kita jual. Nah, sekarang kita lihat pencatatannya gimana nih ya. Pencatatannya kita kembali lagi ke aplikasi yang tadi ya. Udah ya, berarti tadi ada transaksi awal ya. Transaksi awal itu kita mengeluarkan uang modal awal itu 500.000. Nah, berarti di sini harus kita catat ya. Ini modal awalnya kita masukin. Modal awalnya berapa tadi? 500.000. Ini tadi nama banknya adalah Bank X. Bank X. Masukin nomor teleponnya kalau ada, alamatnya. Nah, kalau misalnya tidak ada informasi lagi, kita simpan. Sama satu lagi kita masukkan, jadi modal yang kita keluarkan karena ambil ATM berarti uang kas kita nambah. Nah, berarti kemudian kita masukkan lagi saldonya di kas ya. Saldonya sama seperti modal yang kita masukkan 500.000. 100.000 kas ya, nama banknya tadi sudah dimasukkan, kita simpan. Sini udah ada dua ya, jadi saldonya kas 500.000 dan modal 500.000. Kemudian kita bisa masuk ke dashboard untuk mencatat pendapatan dan pembayaran, pendapatan dan pengeluaran, atau kita masuk ke sini sama aja ya. Tadi pertama ada transaksi pembelian jilbab. Nah, sebelum kita masuk transaksi pembelian jilbab, kita masukkan dulu item tadi. Kita kan produknya adalah jilbab ya. Karena ini belum masuk dalam list item yang kita jual, kita masukkan di sini dulu itemnya. Namanya apa misalnya? Kodenya misalnya jilbab model kaos. Ini harga jualnya kita beli 40.000. Kita beli berapa tadi? 10. Ya, kategorinya sebagai umum. Kalau ada gambarnya kita klik gambarnya, kalau nggak ada ya udah kita kosongin dulu ya. Kita simpan ya, tekan ya, kemudian kita simpan udah. Di sini sudah ada item. Nah, nanti kalau misalnya ada produk lain yang ingin kita jual, kita bisa masukkan lagi, kita tambahkan berapa harga jualnya, harga minyak berapa dimasukkan ya. Di sini contohnya cuma satu produk, jadi kita masukkan satu aja. Jilbab itu juga macam-macam, kodenya 01. Nah, kemudian kita baru masuk ke pengeluaran. Nah, di pengeluaran berarti tadi transaksi awal kita beli 10 piece jilbab ya. Misalnya transaksinya tadi pendapatannya ini adalah pembelian, ini adalah pembelian harganya jadi total yang kita beli harganya 400.000. Kemudian ini kategorinya sebagai apa ya, karena dia beli barang ya, berarti dia kita masukkan sebagai persediaan barang ya. Kemudian kita simpan ya, nanti akan
kemudian tadi beli itu dikenakan biaya transport. Biaya transportnya sebesar 10.000. Sebesar 10.000. Uang kas, tipenya apa? Tipenya non pembelian barang. Kategorinya adalah biaya transport. Kemudian kita ya, masuk transaksinya. Kemudian tadi kita beli perlengkapan buat mengemas ya plastik dan kresek ya, plastik dan kantong transaksi. Pertama di sini kita buat tanggalnya bulan Januari tanggal 2. Tadi ada 2 transaksi pembelian plastik dan kantong kresek. Itu pengeluarannya secara kas, dia tipenya adalah non pembelian. Kita tuliskan pembelian kategorinya adalah biaya per kita simpan ya, semuanya sudah catat untuk biaya. Kemudian ada transaksi selanjutnya adalah penjualan. Penjualan itu berarti ada uang masuk ke usaha kita, makanya masuknya ke pemasukan, ini masuk ke pendapatan. Nah di sini sudah terrekap otomatis ya untuk transaksi pembelian barang dagang gitu ya. Jadi di sini dia masuk ke sisi pendapatan kita ya. Kemudian kita tinggal tambahkan penjualan, kita mencatat penjualannya 2018 bulan Januari tanggal 2. Di sini ada penjualan sebesar 500.000. Akunnya adalah kas, ini adalah masuk kas, ini adalah penjualan, itemnya yang dijual adalah jilbab yang tadi kita masukkan. Yang dijual itu adalah 10 penjualan jilbab 10 piece. Kategorinya dia sebagai penjualan barang dagang, itu di atas kita setelah disimpan jadi seperti ini. Nah, kita lihat di pengeluaran nanti akan otomatis tercatat harga pokok penjualan ya, harga pokok penjualan itu bisa 400.000. Nah ini ringkasan transaksi yang sudah kita input ya. Ini dari soal yang tadi awal ini ya, ini ya, jadi udah sebut nih modal, terus ada pembelian persediaan, ongkos, ya itu semua sudah ini penjualan. Nah, kemudian baru kita lihat di aplikasinya jadi seperti ini aplikasi transaksinya. Sekarang kita lihat laporannya laba rugi dulu ya. Nah di laporan laba rugi ini kita masukkan transaksinya 2018, kita masukkan 2018 ya. Nah ini menyaring ini sudah terrecord semuanya ya. Kita mendapatkan laba bersih sebesar 75.000. Kemudian kita lihat racanya. Di sini uang kas kita posisinya sudah 575. Kemudian laba periode berjalannya belum masuk ya, berarti di sini laba ruginya harus kita update karena dia belum masuk ya. Ini racanya kita upload dulu laporan akun laba ruginya supaya laba bersihnya itu masuk ke
kemudian dari neraca kita lihat ini sudah diupdate ya, bahwa periode berjalannya jadi 75. Ini sudah balance di sini. Neracanya posisinya itu adalah kas 575, kemudian ada modal awal 500.000 dan laba periode berjalan sebesar 75 ya. Nah, kemudian kita lihat kembali ke slide-nya ya. Ini sudah selesai. Nah, ini untuk kalau tampilan dengan Excel-nya kita bisa cross check di sini. Ternyata hasilnya sudah benar ya. Ini modal awal yang kita input, kemudian laba ruginya 75 dan neracanya posisinya itu kas 575, modal awal 500, laba periode jalannya 75, jadi total uang kita itu adalah 575. Jadi dengan transaksi yang tadi ternyata uang kas kita yang awalnya 500.000 itu bertambah sebesar 75. Ya, jadi dengan adanya pencatatan ini sebenarnya menguntungkan bagi usaha mikro, bagi UMKM, karena dengan mencatat ini dia juga bisa tahu nih sebenarnya usahanya itu menguntungkan atau tidak ya. Dan kalau misalnya ini kan baru satu transaksi ya, misalnya transaksi tanggal 1 hari. Nah, kalau misalnya ada transaksi selanjutnya ya tinggal diupdate sesuai dengan transaksi yang kita inginkan tadi ya, kita input lagi satu-satu seperti tadi ya. Mungkin itu aja tutorial yang bisa saya jelaskan dari penggunaan aplikasi Akusoft ya. Selanjutnya mungkin kita bisa menutup ya aplikasinya tadi ya. Kalau sudah selesai ini kita bisa tutup ya, kan udah jalan saya. Kalau misalnya kita udah selesai udah kita tutup aja aplikasinya, kita keluar ya. Kalau kita mau cetak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau masuk lagi tinggal kita masuk lagi ke akun kita yang tadi sudah didaftarkan ya. Ini posisinya sudah jadi sudah terrecord. Nah, besok kalau misalnya ada transaksi lagi ya tinggal dimasukkan kembali ya, seperti yang contohkan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari aplikasi Akusoft versi 2 ini, aplikasi keuangan UMKM sederhana. Semoga informasi ini berguna dan bisa digunakan oleh Bapak Ibu dalam mengaplikasikan laporan keuangan ya, dari usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.